Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami kembali bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah terlewat pun sehari pun di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan, berjalan terus di dalam anugerah itu, di dalam kasih itu, di dalam penyertaan itu, melalui kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami Tuhan. Berbicaralah, Roh Kudus menolong kami mengerti, memahami kehendak Tuhan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hosea 11 ayat yang ke-9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Kita pernah dengar cerita seorang anak yang menuntut ibunya harta warisan hingga berujung ke pengadilan. Padahal ibunya sudah tua dan tak berdaya, namun anak tersebut tetap ngotot untuk mengambil alih harta warisan yang ditinggalkan oleh papanya. Suatu ketika si ibu ditanya apakah ia memiliki rasa dendam dan benci kepada anaknya. Menarik sekali ibu itu menjawab, "Tidak, saya sudah memaafkan anak saya." Dalam pasal 11 ini, Israel digambarkan sebagai anak-anak Allah yang sejak kecil ditebus, dikasihi, dan dididik dengan kasih setia. Namun ternyata Israel tidak balas budi, tetapi malah justru beribadah kepada Baal. Seolah-olah Baal itulah yang berjasa dalam hidup mereka. Sekalipun demikian, Allah tidak berhenti mengasihi Israel. Setelah Allah menghukum mereka, Allah kembali menyelamatkan bangsa Israel. Dan dalam ayat yang ke-9 dikatakan, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah bukan manusia, yang kudus di tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Tentu Allah memiliki tujuan mengapa Allah menghukum Israel, yaitu agar mereka bertobat dan berbalik setia kepada Allah. Apa yang kita pelajari dalam pasal ini? Kasih Allah sama seperti ibu yang sayang kepada anaknya, yang meskipun menghadapi tuntutan pengadilan oleh karena anak yang dilahirkan durhaka, namun ia tetap memaafkannya. Allah menyatakan kasih-Nya bahkan melampaui segalanya. Melalui kematian Yesus Kristus, kasih ini bukan hanya melampaui kuasa dosa saja, namun kasih Allah itu melampaui kekuatan maut. Bahkan kasih itu membawa kemuliaan surgawi. Biarlah kiranya hari ini kita bisa mengasihi orang-orang yang kita jumpai, terkhusus mereka yang berbuat jahat kepada kita dengan kasih Allah yang sudah kita rasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang membawa kami kembali. Kami bersyukur bahwa kedatangan-Mu adalah membawa kami berdamai dengan kami, bukan untuk menghanguskan kami. Oleh sebab itu kami juga mau melakukan seperti yang Engkau kehendaki Tuhan, mengasihi seperti Engkau mengasihi, melakukan apa yang telah Engkau lakukan di bumi ini. Tuhan, mampukan dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.